Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai SKB CPNS khususnya di bidang kesehatan secara umum, dengan materi pembahasan visi misi pemerintah terbaru, visi misi Kemenkes terbaru, RPJMN, dan Germas. Jadi buat teman-teman khususnya tenaga kesehatan, tonton terus video ini sampai selesai, karena materi yang akan kita bahas nanti adalah materi-materi yang akan diujikan pada tes SKB tahun ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan, jangan lupa untuk terus dukung channel Sahabat Medis dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share video ini agar channel Sahabat Medis bisa lebih berkembang. Dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Berikut ini yang merupakan visi pemerintah tahun 2020-2024 adalah: A. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. B. Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. C. Terwujudnya sistem informasi kesehatan terintegrasi pada tahun 2024 yang mampu mendukung proses pembangunan kesehatan dalam menuju masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Atau D. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi pemerintah tahun 2020-2024 Kabinet Indonesia Maju adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk misi pemerintah 2020-2024 adalah: A. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis, berlandaskan negara hukum. B. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. C. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. Atau D. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis, berlandaskan negara hukum. Misi pemerintah 2020-2024. Yang pertama, peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga. 8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Dan 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan edaran PPN Bappenas tanggal 20 Desember 2019, berikut ini yang merupakan visi Kemenkes adalah: A. Terwujudnya sistem informasi kesehatan terintegrasi yang mampu mendukung proses pembangunan kesehatan dalam menuju masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. B. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. C. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. Atau D. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi, dan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan
untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk poin A, terwujudnya sistem informasi kesehatan terintegrasi yang mampu mendukung proses pembangunan kesehatan dalam menuju masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Ini merupakan visi Kemenkes tahun 2010. Untuk poin C, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani. Ini merupakan salah satu misi Kemenkes tahun 2010. Sedangkan untuk poin D, terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Ini merupakan visi pemerintah tahun 2010. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk misi dari Kemenkes adalah A. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. B. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan. C. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. Atau D. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Semua benar. Berikut ini misi Kemenkes sesuai edaran Menteri PPN Bappenas pada tanggal 20 Desember 2019. Yang pertama, memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Kedua, memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan. Ketiga, meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. Dan keempat, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan strategi RPJMN tahun 2020-2024 di bidang kesehatan adalah A. Percepatan perbaikan gizi masyarakat. B. Akses pelayanan kesehatan yang merata, terutama di daerah terpencil. C. Seluruh masyarakat menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Atau D. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Percepatan perbaikan gizi masyarakat. Strategi RPJMN tahun 2020-2024 meliputi yang pertama, peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi. Kedua, percepatan perbaikan gizi masyarakat. Ketiga, peningkatan pengendalian penyakit. Keempat, pemberdayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Dan kelima, penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk indikator sasaran pokok RPJMN teknokratik bidang kesehatan 2020-2024 adalah A. Angka kematian ibu 183 per 100.000 kelahiran hidup. B. Angka kematian bayi 20 per 1.000 kelahiran hidup. C. Prevalensi wasting pada balita 7%. Atau D. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Angka kematian bayi 20 per 1.000 kelahiran hidup. Kita lihat ke poin kedua. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup ditargetkan pada tahun 2024 adalah 16. Nah, ini untuk poin pertama sampai 12 ini nanti bisa dibaca sendiri. Siapa tahu pada waktu ujian nanti akan ditanyakan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu tujuan prioritas RPJMN adalah perbaikan gizi masyarakat. Berikut ini yang termasuk dalam strategi implementasi untuk mewujudkan perbaikan gizi masyarakat adalah A. Himbauan untuk memberikan menu seimbang pada anak dan balita. B. Pemberian makanan pendamping ASI yang bergizi bagi keluarga yang kurang mampu. C. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik perluasan
dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi, atau D. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi. Berikut ini strategi implementasi perbaikan gizi masyarakat yang pertama, percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik perluasan dan penajaman intervensi spesifik secara terintegrasi. Kedua, peningkatan intervensi yang bersifat life-saving dengan didukung data yang kuat, termasuk fortifikasi dan pemberian multiple mikronutrien. Yang ketiga, penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat, terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan. Yang keempat, penguatan sistem surveillance gizi. Yang kelima, peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat. Dan yang terakhir, respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat. Lanjut ke soal berikutnya. Salah satu tujuan prioritas RPJMN adalah pembudayaan germas. Berikut ini yang termasuk dalam strategi implementasi untuk mewujudkan pembudayaan germas adalah A. Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten atau kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah atau UKS, dan lingkungan kerja sehat. B. Penyediaan ruang terbuka publik, transportasi massal dan konektivitas dengan mengacu pada rencana tata ruang untuk mendorong aktivitas fisik masyarakat dan lingkungan sehat serta penurunan polusi udara. C. Regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat, termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non-kesehatan, peningkatan cukai rokok, pelarangan iklan rokok, dan penerapan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, dan pengaturan produk pangan dengan kandungan gula, garam, dan lemak, atau D. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Semua benar. Berikut ini adalah strategi implementasi untuk mewujudkan pembudayaan germas adalah yang pertama, pembangunan kawasan sehat antara lain kabupaten atau kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah atau UKS, dan lingkungan kerja sehat. Kedua, penyediaan ruang terbuka publik, transportasi massal dan konektivitas dengan mengacu pada rencana tata ruang untuk mendorong aktivitas fisik masyarakat dan lingkungan sehat serta menurunkan polusi udara. Yang ketiga, regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non-kesehatan, peningkatan cukai rokok, pelarangan iklan rokok, dan penerapan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk pangan dengan kandungan gula, garam, dan lemak. Yang keempat, promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan memberdayakan masyarakat, termasuk revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan sumber daya masyarakat lainnya, serta penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat. Dan yang terakhir, peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat, termasuk penerapan label pangan dan perluasan akses terhadap buah dan sayur. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan strategis Kemenkes 2020-2024 adalah A. Penurunan angka kematian ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup. B. Peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. C. Peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Atau D. Peningkatan sumber daya kesehatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Penurunan angka kematian ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk poin A ini merupakan
tujuan strategis dari RPJMN. Sedangkan tujuan strategis Kemenkes tahun 2020 tahun 2024 meliputi yang pertama, peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. Kedua, peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Yang ketiga, peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarustamaan kesehatan. Keempat, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang kelima, peningkatan sumber daya kesehatan. Dan yang keenam, peningkatan tata kelola pemerintah yang baik. Lanjut ke soal berikutnya. Salah satu tujuan strategis Kemenkes adalah peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. Berikut ini merupakan indikator sasaran strategis untuk mewujudkannya adalah A. Rasio Van-Yankes primer dengan jumlah penduduk di tingkat kecamatan. B. Rasio tempat tidur rumah sakit dengan jumlah penduduk di tingkat kabupaten atau kota. C. Persentase rumah sakit terakreditasi. Atau D. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Semua benar. Berikut ini adalah indikator sasaran strategis peningkatan ketersediaan Van-Yankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu. Yang pertama, rasio Van-Yankes primer dengan jumlah penduduk di tingkat kecamatan. Kedua, rasio tempat tidur rumah sakit dengan jumlah penduduk di tingkat kabupaten atau kota. Ketiga, persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi. Keempat, persentase rumah sakit terakreditasi. Dan yang kelima, persentase pasien yang dirujuk dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut kurang dari 10%. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam menghadapi ujian SKB nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.